Pak Wilson Oke, dulu. silakan. Silakan Pak Wilson. Haleluya. Halo Pak, Ya, Shalom shalom. Ya, Aleichem, shalom. Om Swastiastu. Swastiastu. Oke Pak, ini pertanyaan saya Pak soal pekerjaan boleh ya Pak? Maaf. Mm-mm. Jadi gini, kemarin kan istri saya dengar, puji Tuhan istri saya udah dapat pekerjaan baru. Mm. Eh, Gimana caranya? Kalau Bapak kan yang kita kemarin lusa kan masalah Yasmin, saya dengar soal kadang-kadang ada pekerjaan-pekerjaan di mana kita itu kadang dihambat. Bagaimana caranya supaya karena Bapak juga udah punya pengalaman banyak di dunia pekerjaan, karirnya bisa naik terus tanpa menabrak atau dan terus mengikuti firman Tuhan, enggak nabrak firman Tuhan. Itu yang pertama, Mm-mm. Pak. Mm-mm. Yang kedua Saya gini, ngerti maksudmu ya. yang kebetulan istri saya kan jadi telemarketing, jadi saya kira mungkin Bapak punya pengalaman. Yang kedua ini, Pak, saya baca di perumpamaan bendahara yang tidak jujur, kok Mm-mm. sepertinya kayak menggunakan uang yang tidak jujur kayak penipuan lalu menggunakannya untuk katakanlah diakonnya itu dibenarkan gitu Pak. Mm-mm. Apakah kayak gitu atau bagaimana Pak? Mm-mm. Soalnya kan lebih baik mengikat persahabatan dengan mamon yang tidak jujur agar pada saat mamon tidak menolongmu lagi kamu diterima di kemah yang abadi. Itu aja Pak. Terima kasih. Yang mamon tidak jujur itu, bendahara yang jujur itu sebenarnya dia Tuhan Yesus lagi cerita begini. Banyak orang itu dikendalikan sama uangnya. Makanya kan di situ kan dibilang anak-anak dunia itu lebih cerdik menggunakan mamon, lebih cerdik daripada anak-anak kerajaan Allah itu sendiri kan. Karena apa? Kebanyakan anak-anak Tuhan begitu kena duit, dia disetir sama uang termasuk pendetanya. Ya kan? Termasuk pendetanya. Karena dia tidak terbiasa untuk mengelola uang. Tetapi orang-orang dunia, artinya orang yang di luar Tuhan, karena dia terbiasa jatuh bangun dengan yang namanya uang itu, mereka biasanya lebih bijaksana di dalam hal keuangan. Banyak orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, sama ateis ya, dia bahkan bisa mengelola keuangannya tanpa dia terikat dengan uangnya. Tanpa dia harus menyembah uangnya atau menjadi budak dari uang. Walaupun dia tidak percaya Tuhan. Ya, wah saya di Eropa ini saya terbuka sekali mata saya. Ya, terbuka sekali. Dulu yang saya pikir itu hanya asumsi, waktu di sini itu benar-benar ada. Banyak orang-orang Eropa yang agnostik, yang ateis gitu ya, yang atau apalah namanya kita sebut mereka, ternyata mereka lebih Kristen daripada orang Kristennya, bahkan lebih dari pendeta-pendeta di Indonesia yang katanya pendeta itu. Mereka itu benar-benar share hidupnya, share uangnya, bahkan ada yang jual rumahnya buat charity. Saya hari ini, saya nggak ini ya, saya dikasih flyer dari sebuah gereja di Belanda. Saya kaget ya, dia itu ada 2 persembahan, itu gereja Protestante Kerk Nederland. Cuman saya nggak, tadi taruh mana saya lupa, saya mau tunjukkan tadi ya, saya kasih anak saya tadi soalnya, dia kasih ke saya, terus Protestan Kerk Nederland ini ada persembahan yang pertama dipersembahkan diakonia untuk anak-anak korban yang di Lebanon, yang di Syria, yang di Yordania, anak-anak refugee itu ya. Diperuntukkan untuk itu loh. Coba bayangin, Anda kalau persembahan pertama buat apa? Pembangunan gereja. Persembahan kedua diperuntukkan tadi untuk charity, kegiatan amal apa lagi? Kalau kita apa persembahan kedua? Persembahan pertama pembangunan gereja, persembahan kedua untuk beli jet. Ya coba kalau Anda dibagi amplop di gerejanya Pak Niko atau di gerejanya siapa itu. Artinya apa? Gereja pun menjadi hamba uang. Sedangkan di sini yang katanya gerejanya tidur, uang itu malah dikirim ke Lebanon, coba gereja kecil loh, jemaatnya cuma berapa sih itu? Katanya gerejanya cuma 300 apa jemaatnya itu. Tapi uangnya dikirim ke Lebanon, dikirim ke Yordania. Karena di sini nggak ada orang miskin. Luar biasa kan? Karena nggak ada orang miskin lagi, maka duitnya dikirim ke luar negeri setiap charity-nya itu. Masih mikir begitu lo bisa lo persembahan pertama nggak pernah di sini persembahan pertama buat pembangunan gereja, persembahan kedua buat beli alat musik gereja, nggak pernah di sini. Yang tadi itu karena ditulis ya kan, jadi saya tertarik sekali. Nah cuman ini saya lupa tadi taruhnya di mana tadi ya, karena saya tadi buru-buru.
Tadi baru ketemu anak saya datang. Jadi ya ininya begitu. Jadi menggunakan mamon yang tidak jujur itu artinya kita yang kuasai, kita yang kelola mamon, bukan mamon yang malah memperbudak kita. Tapi bukan berarti Anda terus nggak jujur. Anda kalau kerja sama orang terus bikin surat utang baru buat eh, bikin piutang baru buat kliennya, wah itu kriminal itu. Tapi itu ingat itu adalah sebuah perumpamaan, ya kan? Itu perumpamaan. Jadi kalau perumpamaan kita memahami juga dengan sebuah metafora konteksnya saat itu. Gitu ya, satu itu. Dan kedua tadi yang masalah pekerjaan, bagaimana kita bisa tetap lurus dalam pekerjaan. Loh kita kerjakan sejujur-jujurnya, sepokoknya yang jadi tanggung jawab kita. Makanya jangan pernah mengeluh di dalam tempat kerja, walaupun bosmu galak, gajimu kecil, kamu didiskriminasi, kamu mengalami hal yang kata kamu nggak bagus lah. Nah, kakak saya suka begitu, ngeluh ini, ngeluh itu, bilang, kalau saya jadi kamu, saya akan kerjakan terus. Setiap momen di perusahaan itu, ya dulu saya pernah kerja di sebuah bank asing ya, dulu pernah saya tunjukkan fotonya kan, di sebuah bank internasional, bank asing, bank gede banget. Kemudian di situ itu saya itu karena saya lulusan dalam negeri, yang lain sudah dari Harvard, dari Oxford, dari luar negeri semua, ya. Yang paling jelek lah itu dari UI. Lah saya ini dari universitas, ya dari swasta, ya kan, walaupun swasta terkenal tapi kan tetap swasta, ini dari UI, ya, saingan saya. Nah, tadi kami keterima dua-duanya, saya kerja. Wah, saya di pokoknya ya pontal-pontal, bahasa Inggrisnya nggak bagus, bisa tapi nggak bagus, belepotan. Sehingga saya kalau giliran disuruh nulis surat, wah saya panik. Zaman itu saya SMS ke istri saya, ini ya, supaya kalimatnya itu benar-benar kalimat yang official, bukan kalimat official, kan bahasa Inggrisnya belepotan, bisa tapi belepotan gitu loh. Nah, terus istri saya kan dari sastra Inggris, jadi dia membantu saya kalau lagi bikin surat itu selama sebulan, 2 bulan, akhirnya saya lancar. Ya mulai lancar bahasa Inggrisnya. Nah, wah saya itu situ jadi tukang bikin kopi bulan pertama ya. Wow, Paul, tolong bikinin gua, udah jadi kayak office boy itu pertama tuh. Wah sengsara itu. Suruh natain kertas, beresin apa yang nggak mutu banget. Tetapi saya tetap lakukan dengan sungguh hati. Bahkan itu kan kerjaan gampang kan. Udah selesai saya tungguin. Kalau dia lagi ngerjain apa, lu lagi ngerjain apa? Ini gue lagi ini lagi beresin, ini lagi treasury, itu bagi mengelola uangnya dia supaya satu bisa masuk di cash flow-nya, supaya bisa masuk ke pasar uang segala macam intinya. Terus saya ikutin dia. Karena saya sering bantuin dia, lu mau belajar? Mau dong, diajarin, lu duduk sini, diajarin saya. Terus ekspor impor di global trading. Saya lagi, bos lu ngapain? Gitu kan. Wah, ntar gue ada customer bawel nih. Lu ketemuin dia, gue nggak mau temuin dia, lu yang temuin. Kalau tanyain, pokoknya jangan sampai lu bilang gue ada di sini. Entah gimana caranya, mau bohong kayak mau apa kayak, gue ngerti lu nggak mau bohong, tapi jangan sampai bilang gue di sini. Lu hadapin ini customer orang India, bawelnya minta ampun, yang wah suaranya kerasnya minta ampun, ngamukan. Lu hadapin, dia akan tanya ini, lu jawabnya ini. Diajarin sampai 3 kali saya baru mudeng. Karena itu global trading ekspor impor. Nah, setiap kali orang ini datang, saya selalu ngadepin. Akhirnya orang ini selalu nyari saya, karena saya selalu jawab, dan yang saya jawab itu sesuai dengan pengajarannya si orang ini. Sampai akhirnya saya pengen tahu global trading itu apa. Saya dari diumpankan terus, kalau orang-orang pecundang diumpankan gitu, misu-misu. Kalau saya kesempatan buat belajar, wah saya belajar semua yang ada di dalam corporate banking itu. Mau belajar, saya belajar tentang saham, saya belajar global trading, saya belajar tentang bagaimana bikin hedging, bagaimana saya belajar semua di situ, bagaimana RAL, saya belajar semua yang ada di bank itu. Ketika setahun bos saya itu kena masalah. Bos saya kena masalah. Wah, dia panik karena ada customer gede mau cabut marah-marah. Nah, dia lupa ada prosedur-prosedur yang sebenarnya bisa dia deal-kan. Terus saya cerita sama bos ini kan ada RAL, ada ini, ada ini. Lu tahu dari mana dia marah-marah? Sok keminter lu. Tapi dia diam. Lu tahu dari mana? Kan kemarin diajarin sama dia. Emang lu ngajarin si Paul apa? Iya, iya.
Terus tanya, lu tahu ini dari mana? Wah, ternyata semua ilmu di departemen saya yang itu dipakai itu yang cuma dipelajari di Harvard sama di Oxford katanya. Saya bisa semua. Tahu nggak, saya dinaikkan gaji 3 kali. Gaji saya naik 3 kali disetarakan dengan yang lulusan dari mereka. Itu terjadi. Dan saya selalu begitu di tempat kerja saya. Kenapa? Walaupun itu menyakitkan, walaupun itu nggak enak, Anda lakukan dengan sungguh-sungguh. Lakukan dengan sungguh-sungguh karena di situ saatnya belajar. Mau belajar apa, Pak? Kalau saya cuma jadi tukang tagih, Pak. Oh, belajar. Anda belajar karakter. Anda belajar kenali orang. Coba amati ya. Kalau nagih orang, jangan galak-galak. Ya, misalnya contoh nih, Anda jadi debt collector nih. Ya, nagih orang jangan galak-galak. Kalau Anda tahu tokonya mau kolaps, Anda kan nggak mungkin dia bayar sama Anda kan. Anda cari teman-teman semua, support tokonya supaya bangun lagi. Suatu ketika saya pernah punya customer ini mau kolaps ya. Dia gara-gara invest terlalu besar, dia bikin toko goyang. Akhirnya dia punya toko gede banget, tokonya gede banget. Ya gede, ya 10 kali 20 meter bayangin tokonya itu. Tapi nggak ada isinya. Akhirnya cuma diisi dus-dus pajangan saja. Terus satu-satunya yang dekat sama dia, orang-orang pada ketakutan. Saya yang dekat sama dia, saya ngelihat orang ini cara kerjanya sudah benar. Ya, nah, utangnya banyak. Terus akhirnya saya ngomong sama teman-teman yang lain, support. Orang ini niat kerja, mobilnya juga sederhana, gaya hidupnya sederhana. Saya datang, saya amati caranya dia hidup. Saya kadang-kadang, Pak Paul, makan yuk di rumahku. Saya tahu dia lagi lobi saya. Oh ya, ayo, aku tak makan di rumahmu. Makan saya di rumahnya dia. Saya pengen tahu keluarganya, saya kenal segala macam. Udah saya kenal, saya ajak teman-teman supplier-supplier support dia. Support. Nah, perusahaan kami support paling besar. Dan berhasil karena saya sudah ngamatin, saya diam-diam ngamatin dia. Padahal kan saya datang diajak makan, saya bermain. Yuk kita nonton, yuk nonton. Saya main sama dia. Saya cuma pengen tahu ini orang nekat apa orang pintar. Ternyata dia orang pintar. Ya sekarang dia jadi konglomerat di Bali. Ya tokonya ngeri sekali. Ya saya nggak boleh sebut namanya, sering-sering janjinya. Tapi jadi kali. Dan tahu nggak, omsetnya, paretonya itu sama saya. 70% itu sama saya. Omsetnya dia. Sampai kalau ada vendor ya, vendor asing itu datang, mau ketemu orang ini, karena orang ini jengkel sama yang lain. Orang dulu dia dikucilkan dari pergaulan di bisnis itu. Kalau mau ketemu sama orang ini, carinya saya dulu. Cari Paul dulu deh. Ini kalau begitu Paul telepon pasti orang datang gitu. Hei bang, gua lagi di sini. Yuk sini. Males ada orang ini iya. Ayolah, lu jangan ngurusin dia, ngurusin gua aja di sini nih. Gua butuh omset nih, gua butuh omset. Dia datang. Gila, dari dihina, ya dari saya dulu dihina-hina, terus saya berteman dengan dia, ya lakukan dengan sungguh-sungguh sambil belajar. Maka saudara nggak jadi pecundang. Selalu begitu. Saya dimanapun, saya kerja sepele pun, Tuhan Yesus bilang apa? Ya, lakukanlah perkara-perkara yang kecil dengan setia. Setialah yang kecil, nanti saudara kasih yang gede. Jangan saudara cuma jadi office boy, saudara ngeluh. Jangan. Saya dulu waktu di bank 3 bulan pertama kayak office boy kerjaannya. Cuma nyapuin sama bikin teh. Tapi di situ saya diajarin, saya ngelihat, ada Nestle, ada Akzo Nobel. Saya ngerti, saya ngatain perusahaan-perusahaan. Saya ini orang kampung, bilang perusahaan-perusahaan gede, Nestle ini apa, Akzo Nobel ini apa, kagak ngerti. Di situ saya ngerti tuh, apa itu money laundry, apa itu, saya belajar semua di situ. Dalam 3 bulan cuman gara-gara ngelihat informasi-informasi, tak baca satu-satu, lihat koran, lihat apa, lihat pengumuman, saya baca ini apa. Lihat ya, pecundang atau pemenang, tergantung seberapa pedulinya Anda. Nah, kejujuran. Nah, itu masalah kejujuran. Saya selama kerja, ya walaupun babak belur, saya berusaha jujur. Sampai suatu ketika saya tinggalkan Tuhan. Begitu saya tinggalkan Tuhan, saya berpikirnya seperti bendahara yang jahat tadi. Saya halalkan semua cara. Pokoknya saya nggak boleh kalah. Saya sudah punya channel, saya sudah punya ilmu, saya cuma kurang jahat. Saya pikir begitu. Yang jahat yang menang. Salah. Kalau kamu mau hidup dengan cara dunia, memang yang jahat yang menang. Ya, karena lihat ya, orang bodoh kan kalah sama orang pinter. Orang pinter kalahnya sama orang apa? Sama orang licik. Orang licik kalahnya sama orang cerdik. Orang cerdik kalahnya sama orang jahat.
Kenapa? Karena banyak orang jahat itu bisa melakukan apa yang tidak dipikirkan oleh orang cerdik sekalipun. Orang tega kok, bunuh aja tega. Mungkin bukan bunuh, ya dia sandra istrimu. Ya itulah orang jahat. Orang cerdik kalahnya sama orang jahat. Nah, jadi yang paling hebat Pak orang jahat, ya kan? Tetapi ada yang paling penting, orang jahat itu kalah sama orang beruntung. Nah, saya dulu di tahap cerdik. Saya bosan, saya capek jadi cerdik. Karena begitu dijahatin, saya kalah. Bos saya tuh, teman-teman saya ini, saya bilang, Paul, lu itu tahu nggak, kekurangan lu itu tahu nggak apa? Lu kurang jahat, lu kurang kejam. Jadi orang itu. Terus saya bilang, dulu saya diem ya, dulu saya diem. Akhirnya saya memang benar-benar jadi kejam. Ya, ada orang yang saya sakiti, saya tegal dulu, hajar, jedar, saya hajar. Pokoknya orang begitu bikin gelagat nggak baik, saya sikat dulu. Saya dulu atau dia dulu, pokoknya. Udah gitu kan, kita jadi jahat kan, rubah itu. Saya dulu domba, tiba-tiba saya jadi serigala. Udah punya power, udah punya jaringan, udah punya segala macam. Ayo tinggal aku yang jahat atau kamu yang kalah atau aku yang kalah. Ya kan, kamu yang mati atau kamu yang mati. Wah, udah begitu dah, aku atau kamu yang mati dah pokoknya. Tapi ya sampai saya ketemu, akhirnya saya hancur-hancuran. Saya kodratnya domba, bukan serigala. Kita ini kodratnya domba, bukan serigala, bukan jadi orang jahat. Kodrat kita jadi domba, jadi merpati yang tulus, ya kan? Tetapi cerdik Pak seperti ular, salah. Cerdik seperti ular itu artinya Anda harus tahu firman Tuhan. Dulu sudah pernah kita belajar. Jadi endingnya apa? Anda takut akan Tuhan. Walaupun Anda tidak jahat, dari cerdik lewati masa jahat ini. Ya kan? Anda skip langsung jadi orang yang beruntung. Orang beruntung itu udah mau mati aja bisa mujur. Namanya orang beruntung itu lebih penting. Nah, takutlah akan Tuhan. Ya Mazmur 1, Mazmur 1. Yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Semua yang dikerjakannya berhasil. Orang boleh celakain kamu, tapi kamu selalu lolos. Begitu saya bertobat, ya, saya 3 tahun saya tinggalkan Tuhan, saya jahatin orang. Wah, kasus saya serembelan, nggak ada yang menang lawan saya pokoknya. Gila pokoknya. Orang sudah masuk ke ranah hukum, saya bisa tak lolosin, bisa lawang orang sudah di penjara saja bisa tak bebasin kok. Udah jadi maklar kasus, makanya udah gila saya itu, jahat sekali saya itu, jahat sekali. Suntup-suntup nggak karu-karuan. Tetapi akhirnya apa? Akhirnya keluarga saya berantakan. Nah, jadi jangan jadi orang jahat. Lewati tahap itu. Lihat ya, orang bodoh ya kalahnya sama orang pinter. Orang pinter kalahnya sama orang licik. Orang licik kalahnya sama orang cerdik. Orang cerdik kalahnya sama orang jahat. Jadi, yang paling jahat aja. Tapi jangan lupa, ada orang yang beruntung. Semua orang ini kalahnya sama orang beruntung. Nggak pinter, nggak cerdik, nggak licik, nggak jahat. Dia beruntung mujur. Ya, nah itu ya, kalian bisa mujur sama Tuhan Yesus. Lempeng aja deh, percaya deh. Attitude tadi hari ini kita mau belajar tuh metanoia, ya. Makanya kita belajar metanoia supaya pikiran kita lempeng dalam kerja. Memang tujuannya kita itu Pak Wilson. Hari ini tema kita itu ya, sekilas ya. Oke, Pak Wilson. Terima kasih ya Bapak. Ya. Moga-moga jadi berkat buatmu ya dan buat istrimu yang baru. Jadi jangan takut teman-teman yang kelihatannya pokoknya yang lempeng, yang jujur sesuai firman Tuhan. Dan rendah hati ya, prinsip keluarga saya enggak boleh. Jangan. Prinsip Alkitab yang benar, bukan prinsip dalam keluarga. Karena keluarga kita bisa salah. Kalau keluargamu prinsipnya benar, pasti kamu sudah jadi konglomerat. Ya kan. Nah, untuk jadi orang, kalau jangan mengeluh kalau enggak, saya nggak perlu jadi konglomerat. Jangan mengeluh kalau kita lagi jatuh bangun dalam pekerjaan, karena prinsip keluargamu membuat engkau ada di posisi itu sekarang. Begitu engkau keluar metanoia, maka engkau akan keluar out of the box, ya. Kalau begitu kita out of the box, ya, bukan outside the box itu ya, sampai itu AHY outside the box ngawur. Out of the box, begitu cara berpikir kita out of the box, metanoia. Nanti Anda akan berhasil jasmani dan rohani. Haleluya.